akan ada teman-teman dari tenaga kesehatan lainnya yang ikut membantu untuk mengontrol kesehatan ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Oke, sebelumnya ini dengan ibu siapa? Ibu Syahriza. Baik, Ibu Syahriza, bagaimana keadaan hari ini ibu? Apakah ada keluhan? Akhir-akhir ini saya merasa pusing kalau berdiri, terus saya itu juga kalau berdiri capek nyari, terus saya itu juga sering hampir jatuh gitu sus. Oke, baik ibu, terima kasih ya ibu ya sudah menyampaikan keluhannya kepada kami. Baik ibu, saya akan melaporkan dari ibu terlebih dahulu ya. Permisi ibu. Ibu sudah selesai. Ibu dari hasil pemeriksaan tekanan darah ibu meningkat ya ibu ya. Sekarang di 140/90 ya ibu ya. Sudah, tekanan darahnya sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dokter ibu. Ibu, sebelumnya provinsi di sini saya izin untuk menanya beberapa hal ya ibu ya. Sebelumnya apakah ibu mengidap diabetes atau hipertensi ibu atau tekanan darah tinggi? Ibu saya pernah hipertensi. Oh, hipertensi ya, berarti tekanan darah tinggi ya ibu ya. Tadi juga sesuai hasil pemeriksaan juga tinggi. Dari itu apakah ibu rutin untuk mengonsumsi obat atau kontrol? Kadang lupa buat kontrolnya ya bu. Tapi kalau minum obatnya? Minum obatnya juga nggak teratur. Lupa teratur, baik. Tadi kan ibu juga mengatakan bahwa ibu sering kayak kalau pas jalan kerasa mau jatuh, tidak seimbang seperti itu ya bu ya. Itu kan ada rasa nyeri di lutut gitu bu? Iya, yang paling sering itu di lutut kanan dok. Kalau mau jalan itu sakit. Lutut kanan ya bu ya. Baik, nanti dari hasil keluhan ibu ini nanti kami dari tenaga kesehatan yang lain akan berdiskusi untuk pemberian tindakan lebih lanjut untuk ibu seperti apa. Seperti itu nggak ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika belum kita pamit terlebih dahulu ya ibu ya. Permisi. Baik teman-teman, tadi kan dari hasil pengkajian Nyonya S itu mengalami hipertensi yang belum terkontrol karena kepatuhan minum obatnya yang kurang. Beliau juga mengeluh itu nyeri lutut kanannya, merasa nyeri dan juga nafsu makannya menurun serta memiliki resiko jantung karena sering pusing saat berdiri. Nah, ini saya juga akan menyarankan untuk memantau tanda-tanda vital atau tekanan darah secara rutin kepada ibu, lalu mengobservasi kesehatan pasien secara rutin dan memberikan edukasi untuk mencegah resiko jantung. Saya juga akan menyarankan kepada pasien untuk tentang mengenai pola makan yang bergizi dan meningkatkan asupan gizi dengan porsi yang kecil tapi sering agar kebutuhan nutrisi si pasien tetap terkontrol. Oke, paling nanti saya sebagai fisioterapi juga akan menyarankan atau membilankan kepada ibunya untuk latihan keseimbangan otot tungkai yang dimana secara bertahap untuk mengurangi risiko jatuh dan bisa secara mandiri. Baik, jadi kita sepakat untuk memberikan edukasi sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu ya. Nanti juga kita akan melakukan evaluasi untuk pertemuan berikutnya. Baik ibu, selamat pagi. Sebelumnya kami dari tenaga kesehatan, dokter dan juga perawat di sini akan izin untuk mengedukasi ibu ya dari hasil diskusi tadi. Sebelumnya bisa sebutkan namanya ibu? Ibu siapa? Ibu Syahriza. Ibu Syahriza. Baik, sudah betul ya ibu Syahriza. Di sini dari hasil diskusi antar tenaga kesehatan tadi kami menemukan tadi kan ibu untuk tekanan darahnya masih cukup tinggi ya, karena ibu
walaupun nanti tubuh ibu merasa ibu tuh sehat, ibu tetap harus mengkonsumsi obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Lalu obat itu tidak boleh berhenti asal ibu kalau tidak ada anjuran dari dokter seperti itu. Lalu untuk keluhan pusing yang ibu alami itu juga disebabkan dengan tekanan darah tinggi yang ibu alami. Tadi kan juga pemeriksaannya tekanan darah ibu tinggi seperti itu ya. Lalu untuk keluhan nyeri pada lutut ibu itu disebabkan oleh dengan penuaan sendi. Terus selanjutnya saya akan memberikan edukasi untuk mengalami resiko jantung ya Bu ya. Jadi untuk mengalami resiko jantung ketika ibu habis berbaring itu jangan langsung berdiri ya Ibu ya. Ibu dapat duduk terlebih dahulu kurang lebih 1-2 menit ya Ibu ya. Lalu ibu bisa berdiri secara perlahan. Nah setelah itu ibu juga pastikan terlebih dahulu lantainya itu licin atau tidak ya Ibu ya. Dan ketika ibu ingin berjalan jangan lupa menggunakan kaos kaki yang terbuat dari karet ya Ibu ya supaya mengurangi resiko tergelincir ya Ibu ya. Bila nanti Ibu merasa capek atau tidak kuat ketika berjalan, Ibu juga dapat memanggil pengasuhnya Ibu ya supaya nanti dibantu. Nah kami juga menyarankan ya Ibu ya selalu cek kontrol tekanan darah dan mengikuti pengobatan yang tadi diberikan oleh dokter ya Ibu ya. Seperti itu. Apakah yang ditanyakan Ibu? Baik, mungkin untuk edukasi dari dokter dan juga perawat sudah cukup ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Nanti akan ada rekan saya yang lain untuk melanjutkan edukasi yang dibutuhkan oleh keluarga ibu. Seperti itu ya ibu. Jika tidak ada yang ditanyakan, kami izin untuk pamit ya ibu. Permisi ibu. Terima kasih bu. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya dari Ahli Gizi dan akan memberikan sedikit informasi kesehatan pada Ibu ya. Sebenarnya apakah benar dari Indonesia Reza? Iya Bu. Ya Ibu, tadi dari hasil laporan perawat ternyata Ibu mengalami hipertensi ya Bu ya, atau tekanan darah tinggi. Jadi saya di sini akan memberikan sedikit informasi kesehatan tentang untuk mengontrol tekanan darah Ibu ya supaya tetap normal. Jadi Ibu bisa mengurangi makanan yang tinggi kadar ya Bu ya, contohnya seperti mengurangi makan ikan asin atau makanan instan Ibu, contohnya seperti mie instan, nugget dan lain-lain gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga bisa memperbanyak mengkonsumsi seperti sayur-sayuran, contohnya kayak sayur bayam, kemudian buah-buahan, contohnya kayak buah pisang, kemudian makan protein seperti tahu tempe dan minum air putih yang cukup ya Bu ya. Tadi juga dari hasil laporan perawat Ibu juga mengalami penurunan nafsu makan ya Bu ya. Ya Ibu, nah cara mengatasinya Ibu bisa mengkonsumsi makanannya itu porsinya sedikit tapi lebih sering ya Bu ya. Contohnya seperti makan 5-6 kali sehari Ibu dengan porsi yang kecil seperti itu. Dari Ibu sampai sini apakah ditanyakan Ibu? Oke Ibu, saya izin lagi ya Bu ya. Sekarang kasih dulu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Permisi. Baik, permisi Bu. Masih dengan ibu saya aja ya? Iya. Ibu sebelumnya perkenalkan ibu, nama saya sendiri. Siapa ibu? Nah ibu, jadi di sini saya akan membantu ibu melakukan beberapa latihan ibu yang bertujuan itu untuk mengurangi rasa sakit pada lutut ibu serta melatih keseimbangan ibu. Nah jadi nanti ada beberapa latihan, tidak akan lama ibu, mungkin 5-7 menit saja. Apakah ibu berkenan? Baik, kalau begitu saya bantu untuk melakukan latihan ibu. Sudah ibu. Saya bantu ibu. Nah, jadi ibu di sini saya akan melatih ada 2 latihan ibu. Nah, jadi yang pertama ibu nanti ada latihannya di mana duduk, habis duduk langsung berdiri. Nah, tujuannya itu untuk melatih di bagian pinggul ibu atau bagian pinggul serta bagian paha ibu, serta untuk agar tidak terjadinya pengapuran pada lutut ibu. Nah, jadi yang pertama ibu bisa duduk dengan tegak, terus lanjut untuk berdiri ibu. Nah, ini ditahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, terus ibu duduk kembali. Nah, ini selama 5 detik juga ibu. 1, 2, 3, 4, 5, terus saya terus berdiri. Nah, ini 2 detik. 1, 2, 3, 4, 5, ibu bisa duduk kembali. Nah, ibu ini latihannya dilakukan 5-10 kali. Nah, yang ketiga tadi untuk melatih kata-kata tersebut. Nah, ini 5-10 kali itu di mana dilakukannya 2-3 set ibu. Apakah ibu sudah paham? Sudah. Nah, ini untuk latihan kedua ibu, yaitu latihan untuk menjaga keseimbangan. Nah, sebenarnya ibu saat ini saya
bisa berdiri dengan tangan ibu di samping dengan menahan pada kursi. Nah, bisa berdiri, ibu sebelah. Nah, saat berdiri, tangan ibu bisa ke sini ibu. Terus angkat kaki ibu satunya. Mungkin sebelah kanan dulu. Ini ditahan selama 5 detik juga untuk menjaga keseimbangan ibu agar ibu tidak terkena seperti itu. Baik ibu, 1, 2, 3, 4 kembali. Sekarang yang kiri ibu diangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ibu. Coba sekali lagi ibu yang kanan diangkat. 1, 2, 3, 5. Ibu kerasa bagian ininya lututnya? Kerasa mas. Kita ya ibu. Bisa kembali ibu. Nah, jadi ibu untuk latihan yang kedua itu bisa dilakukan 1-5 kali untuk bagian kanan. Nah, yang kiri juga bisa dilakukan 1-5 kali, yaitu 2-3 kali set. Nah, ibu dari dua latihan kedua, kalau ibu sudah paham, ada yang ditanyakan ibu? Sudah, ada ya ibu. Nah, baik ibu, jangan lupa untuk latihan ini dilakukan secara teratur. Misalkan ibu butuh bantuan saya, nanti saya akan kembali ke sini lagi. Di mana latihan ini juga bagus untuk ibu agar ibu bisa terhindar dari risiko jatuh, dari lututnya, serta ibu bisa mandiri kembali ibu. Nah, baik ibu, untuk latihannya sudah selesai. Apakah ada ibu yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu ini saya pamit ya ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya bantu ibu untuk ini dulu. Ibu, saya bantu bisa ibu kembali ibu. Ibu saya pamit ya ibu, terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Syahriza. Kita bertemu lagi ya untuk kali ini. Baik, hari ini kan kami sudah melakukan pemeriksaan, terus berdiskusi dan juga memberikan edukasi sesuai kebutuhan ibu. Ini juga berharap ibu ya, ibu dapat mengikuti apa yang kami ajarkan dan kami sampaikan ibu ya. Kami juga akan membantu untuk memantau kesehatan ibu setiap harinya. Dan juga Bu Syahriza jangan lupa untuk menjaga pola makannya seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh ahli gizi, dan juga jangan lupa untuk melakukan gerakan yang sudah diajarkan oleh fisioterapi tadi agar keluhan yang ibu alami